Saya Tukul Arwana, cover boy dari majalah Serangga, Mamalia, Flora dan Fauna serta tumbuh-tumbuhan, mengajak untuk para penyayang dan pecinta budaya, pokoknya like dan subscribe Ekspedisi Pusaka Nusantara. Bisa. Terus tangannya jam mriki, Pak. Iya, iki jam pira? Jam 3 niki. Paling sedolan. Jawa niki, Pak Pur. Udan-udan. Paling ngeyup buane biasa. Ngeyup rono ki rada munggah lho, sing kae kan akeh hiup-hiupan kan kae. Lampu pelik-pelik niku. Nah, paling to. Lampu pun buka. Oh, wis aene. Kalau ngopi kan seger. Jarak kamu aku sing jene Pak Pur niku sing asli niku lho Pak Pur. Sing ndi? Oh, nganu. Sing lagu kanggo EPN kae? Nggih. Oh. Sampe ndak apal ya? Nggih, dereng apal. Sing iki lho. Mungkin kalau anu Refe sing iki. Tekno ati. Sing kuwi, Mas. Muji mring Gusti. Goblok. Assalamualaikum. Loh, udah pada kumpul ini, Pak? Oh, sebentar. Masuk. Sebentar, nitip dulu. Hujan nggak, Mas? Hujan. Assalamualaikum. Rahayu, Mas. Rahayu, Pak. Alhamdulillah. Sugeng, Mas Angga? Sugeng. Niki. Amit. Wah, belum datang ini. Hujan, Pak. Jadi area Salatiga sampai ke daerah Mas Angga ini rata hujan. Pakai mantel pokok tolak semilak itu. Ya sebenarnya mau tak tolak, Pak, tapi kan rezeki nggak boleh ditolak, Pak. Cinta nggak boleh ditolak, Pak. Tapi jangan ngomongin cinta, kasihan Mas Zulfa nanti, Pak. Iya. Oke, aja dong ngunjuk napa niki. Boleh ditolak itu. Aja dong ngunjuk napa. Oh, masih damel ke? Nggih. Boleh. Jus alpukat, Pak. Jus alpukat. Pak Pur napa? Saya nganu Mas. Napa? Wedan gentong Mas. Wedan gentong. Mboten banyu langit. Ya wedan. Nggih, sekedar pulak damel keriyen. Oke. Wah, ini kok ada laptop. Wah. Liriknya Pak Pur ini, Pak. Lagunya. Nah, tadi mau disimpan sama Mas Angga. Nah, oh, lali juga lirik ini. Kayaknya nanti kapan waktu perlu direket secara serius ini, Pak. Boleh. Asik ini. Ini tak tahu dulu ya, Pak Pur. Oh iya, Mas. Oke, Pak Pur Haji. Tadi tuh saya dihubungin teman-teman khususnya tim media itu kayaknya asik kalau kita bikin obrolan ungkap misteri di rumah Mas Angga gitu kan, biar kita nggak terkesan mistis terus gitu. Nah terus angker wah, padahal kan kita tim sing nonton sing angker bosen ngerawain diri kok ini Mas Firman terus gitu ya. Pak Pur Haji, tempo hari itu saya sempat ngobrolkan dengan Pak Pur Haji dan Pak Pur juga sempat komunikasi dengan saya. Ada satu obrolan yang kayaknya asik untuk kita bahas di sesi ungkap misteri ini.
Jadi mumpung kita diberi kesempatan di rumahnya Mas Angga ini dan Sinambi ngiyup. betul sinambi ngiyup sambil nunggu teman-teman tim yang lain, kita bahas sesuatu yang kayaknya asik ini Pak. Tempo hari itu Pak Pur ngubungi saya itu ada satu bahasan yang asik itu judulnya atau mungkin pada akhirnya kita untuk nanti judul untuk Ungkap Misteri ini Pak. Kita akan bahas satu tema. Ini saya baru aja di ngeprint Pak. Untuk tema kali ini sebelum ke tema kayaknya kita harus menyapa dulu ini Pak. Kita kelupaan menyapa kerabat Nusantara ini. Tadi sampai di sini kan kita lupa untuk menyapa. Saking Asiknya, asik ngobrolnya Pak ya. Halo kerabat Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Oke, teman-teman kerabat Nusantara, untuk di sore hari yang hujan gerimis kali ini kita ada di kediamannya Mas Angga, salah satu tim EPN juga, tim spiritual dari tim ekspedisi Pusaka Nusantara. Seperti yang sudah saya singgung dengan Pak Pur tadi sebelum opening tadi, kita akan bahas satu tema yang bisa dibilang ini nggak umum kayaknya Pak ya. Mungkin temanya umum tapi ternyata jadi nggak umum karena ada satu dan beberapa hal yang ternyata unik. Jadi untuk tema kali ini adalah kita akan membahas yang namanya gelombang kekacauan. Jadi tempo hari Pak Purwaji ngubungi saya kasih clue di depan ya Pak ya untuk teman-teman ya Pak ya. Jadi Pak Purwaji itu sempat dapat mungkin ibaratnya biar mau jadi cerna itu Pak wangsit atau apa Pak atau Nek langsung terlalu tinggi ya Pak ya. Lebih ke pemahaman aja yang kebetulan mendapatkan pemahaman itu. Sewaktu meditasi atau gimana Pak? Meditasi terus melihat situasi yang sekarang itu. Jadi mungkin sewaktu Pak Pur meditasi dan melihat situasi yang sekarang ini di Nusantara kita pada kecilnya. Mungkin kalau luasnya kan mungkin bumi ya Pak ya. Alam semesta ini. Ada satu tema atau mungkin yang didapatkan Pak Pur mengenai frekuensi. Ternyata di dalam bumi ini ada beberapa frekuensi yang pada akhirnya jadi menjadi satu Pak ya di satu alam semesta ini ya Pak ya. Di satu bawah atmosfer kita karena kita membahasnya yang di bumi aja. Di bumi. Jadi yang akan kita bahas adalah frekuensi alam semesta, teknologi dan juga mau nggak mau kita juga harus menyinggung alam gaib ya Pak. Oke, nanti sebelum kita lebih jauh ngobrol, kalau boleh saya tanya kalau sesuai dengan apa yang Pak Pur ketahui, frekuensi menurut Pak Pur itu apa Pak? Saya Mas, tak nganu gitar. Maksudnya saya serius. Mulai serius nih Pak ya. Ini lagi. Saya sekalian Mas Angga Pak minumnya Pak lupa Pak. Oh iya benar Mas. Pilihannya namburi. Oke. Makin nih bos umur sudah. Tadi Mas Angga katanya mau bikinin jus alpukat tapi kok nggak sampai itu Pak. Iya, sing nek alpukat isih rada gampang. Aku jaluke kan banyu gentong mau. Aki Nah, gendong ya. Tadi gimana Pak Pur? Kalau menurut Pak Purwaji, frekuensi itu apa? Menurut saya ini Mas ya, Iya. karena saya lebih menggunakan teknologi, menggunakan pengetahuan, saya kan memang alam. Frekuensi itu menurut saya getaran yang melingkupi, kalau dalam hal kecil kita, diri kita melingkupi diri kita itu mungkin di dalam di luar diri kita ini sebenarnya kan dilingkupi aliran listrik juga, itu kan juga bisa dibahasakan itu bahasa frekuensi. Aura pun getarannya kan juga bisa dibahasakan itu frekuensi. Kita bicara, kita merasakan atau kita berpikir pun akhirnya sudah menghasilkan gelombang frekuensi. Itu menurut saya hal-hal semacam itu. Tapi kalau menurut mungkin ya sekarang teknologi lebih maju, misalnya HP sama HP itu kan juga frekuensi. Terus mungkin antara hubungan satelit atau segala macam Radio itu ya Pak ya. Radio itu juga frekuensi ya Pak.
Bahkan kalau dari zaman dahulu sebetulnya keris itu pun juga ada frekuensinya. Dan itu antara barang, anggap saja barang ya, tosanaji itu ya, tosanaji dengan frekuensinya yang dia miliki di tosanaji itu juga sama alam itu bisa berhubungan dan bisa dihubungkan seperti itu. Ternyata sejauh itu ya Pak. Iya. Karena yang saya ketahui itu frekuensi itu ya sekedar, ya mungkin kalau bahasa yang saya tangkap ya, itu kayak bisa diartikan gelombang ya Pak ya. Iya. Gelombang atau gelombang itu ya kayak di radio atau teknologi, ternyata pun di alam semesta dan khususnya juga di dimensi astral ya Pak ya, atau alam gaib itu juga ada frekuensi ya Pak ya. Iya, ada. Nah, tadi sebelum katanya tadi saya diinfo sama Mas Angga, Pak Pur dan Mas Angga sempat meditasi ya Pak ya. Itu untuk katanya mau meditasi dulu untuk lebih mendalami tema ini. Itu kalau boleh saya tahu itu misalkan untuk meditasi sendiri itu apakah tujuannya untuk connect ke satu frekuensi atau gimana gitu? Sebenarnya macam-macam sih Mas, tiap orang pun sendiri-sendiri. Tapi kita akan terbiasa dengan tema ya, sebelum kita meditasi bareng-bareng kita berusaha dengan tema ini agar kita mampu mencapai di frekuensi itu. Paling tidak kita berusaha untuk mencapai di frekuensi yang sesuai dengan tema. Tapi ada juga yang tipe meditasi, misalnya saya meditasi sendiri, saya lebih ke pasrahan. Nanti itu dia nyangkutnya frekuensi itu frekuensi yang mungkin paling pas dengan saya, dengan frekuensi diri saya. Kalau kita sengaja semisal meditasi untuk akhirnya kan seirama atau senada atau sefrekuensi gitu Pak, segelombang dengan alam gitu, itu bisa Pak? Bisa. Jadi itu mungkin kalau misalkan pengalamannya Pak Pur, semisal nih kalau Pak Pur pernah meditasi, maksudnya yang berhubungan dengan alam semesta gitu, pernah Pak Pur? Sebenarnya kita bermeditasi bersama itu pun kita berusaha untuk berhubungan dengan alam frekuensi semesta. Alam. Dan di alam itu pun miliaran frekuensi, di situ ada frekuensi pengetahuan, frekuensi rezeki, frekuensi hal-hal semacam itu sebenarnya kan banyak. Kalau kita misalnya gini Mas ya, kita nggak bahas meditasi itu, kita bahas, kita berdoa memohon sesuatu. Anggaplah kita misalnya Mas Nur berdoa minta rezeki agar dilancarkan. Misalnya Mas Nur orang berjualan biar dagangannya lancar, laku. Di saat frekuensi Mas Nur dengan frekuensi rezeki atau itu masalah rezeki itu nanti sefrekuensi itu insya Allah nanti juga bisa dilancarkan dan lain-lain ya Pak ya. Apa yang diinginkan itu segera. Oke Pak Haji, kalau saya boleh boleh diungkap, bisa diceritakan nggak Pak, sewaktu Pak Purwo pertama kali menghubungi saya itu kan dapat ibaratnya pengetahuan itu bisa diceritakan maksudnya detailnya seperti apa gitu Pak? Iya Mas. Itu yang sebetulnya yang saya khawatirkan, tapi semoga saja itu tidak terjadi. Ya. Yang saya khawatirkan Mas, karena hal seperti ini saya sudah pernah menangkap hal semacam ini, pengetahuan seperti ini beberapa tahun yang lalu. Terus akhirnya kemarin beberapa waktu kemarin itu saya pas meditasi, Pak, ini mirip gitu. Pertama kali saya menangkap pengetahuan itu justru malahan ada tahunnya Mas. Ada tahunnya. Ada detailnya gitu Pak. Itu sekitar saya menangkap itu sekitar tahun 2011 mungkin, 2011an dulu atau mungkin sebelum ya, mungkin saya agak lupa sih Mas. Itu di saat nanti kira-kira tahun 2019 itu kekacauan frekuensi itu sudah akan terjadi. Yang saya tangkap dulu itu ada kekacauan frekuensi hasil antara teknologi ciptaan kita itu kan juga menghasilkan frekuensi.
antar itu, antar alam dengan antar dimensi-dimensi yang sering kita bahas itu. Kekacauan di situ akan terjadi di saat tahun 2019 kemarin itu. Ya dulu saya tangkapnya seperti itu. Terus beberapa waktu yang lalu itu saya meditasi kalau itu kembali lagi yang kemungkinan perkiraan yang tahun 2019 itu kemungkinan itu mungkin awal ya, saya kurang tahu karena saya kurang mendetail ya Pak ya. Terus kemarin itu timbul lagi, terus saya berpikir mencoba saya pahami, saya sebetulnya ini apa, saya mencoba untuk memperdalami lagi semampu saya. Ternyata memang yang tadi yang saya hubungi Mas Firman itu mau kita bahas di sini itu tentang itu. Oh, kekacauan tuh ya Pak ya. Kekacauan jadi antara teknologi kita, alam, dunia astral dan alam itu saling tumbang tindih. Kekacauan dari teknologi kita pun sebetulnya kan udah sangat banyak, sangat banyak dan itu juga menimbulkan kekacauan. Kemungkinan itu diawali dari kita dulu, Mas. Dari banyaknya frekuensi yang kita hasilkan dari teknologi, yang kebanyakan dari teknologi itu terlalu mungkin dari sudut pandang saya itu terlalu banyak, terlalu melebar, akhirnya mempengaruhi juga frekuensi dunia alam juga dan mempengaruhi juga frekuensi dunia astral juga. Bahkan kemarin saya sempat menangkap frekuensi dari teknologi kita pun dulu kita pernah bahas waktu di masa-masa itu, Mas, kalau hal seperti itu bisa masuk ke frekuensi. Nah, itu yang saya khawatirkan itu seperti itu. Anggaplah misalnya seperti ini, Mas. Nah, ya, semoga saja itu tidak terjadi. Anggap semua apapun kemajuan yang sekarang itu kita akan bergantung dengan teknologi. Bahkan pesawat pun kalau sudah di atas itu pilotnya kan sudah pilot, bukan manual lagi, tapi autopilot. Itu kan mengandalkan teknologi, itu pun mengandalkan frekuensi. Yang saya khawatirkan di saat itu karena mungkin semoga saja tidak, tapi hal-hal semacam itu kita terlalu mengandalkan frekuensi di saat hal itu lengahnya kita atau kemungkinan kurang kuatnya frekuensi kita bisa didominasi dari frekuensi yang dunia astral itu. Terus itu kan jadi kacau. Seandainya jenengan mengendalikan apapun akhirnya jadi kacau karena jenengan mengendalikannya kan lewat teknologi. Padahal itu bisa ditumpangi dari dunia astral. Terus ini jadi kacau. Akhirnya yang dikendarai jenengan pun jadi kacau. Dan itu kayaknya sudah terjadi, Pak. Ada kemarin barusan ya, Pak ya. Yang saya khawatirkan itu lepas dari kemajuan teknologi manusia yang super ini seperti kita itu kan hanya hipotesa ya, Mas. Nggak usah terlalu melebar atau tinggi-tinggi, Mas. Di saat kita trip shooting itu kan mereka pun bisa masuk ke frekuensi kita. Terjadi ya Pak itu, Pak. Dan itu sering terjadi. Misalnya audio atau apa, atau ada suara aneh-aneh, atau mungkin gambar tiba-tiba tidak ada hal-hal macam itu karena mereka bisa masuk ya Pak ya. Mungkin kita mampu untuk dengan kita memohon kita mampu, tapi kita tapi audionya ya. Nah hal-hal itu pun sebetulnya sudah terjadi ke yang lebih-lebih. Itu contoh kecil ya Pak ya, pengaruh teknologi ya Pak ya. Berarti bisa dipetakan seperti ini ya Pak Bro. Khususnya di bumi ini ya Pak ya, di bumi ini itu kalau dibagi memang mungkin sementara ini ada 3 antara frekuensi alam secara alam semesta ya Pak ya, alam semesta, teknologi dan juga alam gaib atau dunia astral. Itu ada 3 frekuensi itu dan ternyata sekarang sudah mulai kacau tumpang tindih ya Pak ya. Berarti bahasa yang Pak Pur sampaikan mengenai tumpang tindih frekuensi itu ya karena nggak seimbang, karena mungkin apalagi mungkin yang jelas di bumi ini adalah
teknologi semakin maju, otomatis frekuensi semakin banyak dan buat itu. Saling mendominasi gitu Pak ya. Saling mendominasi. Pembenturan. Itu justru menjadi sebuah kelemahan untuk Oh, bisa masuk. berarti ibarat kalau manusia semakin dia peka semakin dia bisa dimasuki. Atau bisa juga macam ini Mas, anggap saja keluarga Mas ya. Keluarga itu kan satu keluarga harus yang baik itu harus satu frekuensi, satu konsep, satu visi atau misi ya. Betul. Misalnya saya dan istri atau jenengan dan istri baru keadaan kacau gitu ya, baru keadaan kacau sering bertengkar, itu nanti akan banyak. Wah, lagi sing tak tunggu. Wah, intermezzo ini iklan. Ini disponsori oleh Mas Angga. Mas Angga. Loh, tadi saya mintanya Mas Angga yang buatin kok terus jadi Pak Ketua EPN ini gimana ini? Oh, iya. Kurang ajar sekali ini Mas Angga ini. Ini tadi Mas Angga tetap pesan ke saya, jadi gasnya itu habis jadi baru masak. Untung ini bisa panas ini tadi terakhir ini. Itu kayaknya terus memanas. Udah. Pakai energi Pak. pakai energi Pak biar agak keren Pak bahasanya Pak. Terima kasih Pak Ketua. Wah kayaknya mau nganget kita minum dulu. Seruput dulu Pak. Biar nanti kita bisa satu koneksi lagi nih. Mari sahabat EPN. Monggo kerabat. Disponsori oleh Mas Angga. Oke Pak Bro. Pak Bro Haji. Kalau mengenai tumpang tindihnya frekuensi tadi. Seberpengaruh apa dengan kalau misalkan tadi kan kita membicarakannya dengan hal yang memang ibaratnya benda yang nggak terlihat dan benda yang ibarat benda mati gitu Pak ya, frekuensi terus teknologi dan frekuensi lagi alam gaib. Seberpengaruh apakah dengan tubuh kita, dengan manusia? Kalau udah mulai terdominasi Iya. Mereka lebih masuknya itu kan enggak langsung gitu enggak. Tapi masuknya itu gini aja Mas, hal macam itu Mas ya, hal-hal anggap aja dari dunia astral ya, makhluk-makhluk seperti itu dari dunia astral, semakin cerdas, semakin dia punya strata tinggi, semakin kalau kita sebutannya orang semakin pintar, semakin mumpuni, semakin ini, mereka justru triknya itu semakin halus dan semakin tidak terlihat. Oh. Termasuk hal-hal macam itu. Anggap saja gini ya, mereka mau mendominasi frekuensi. Sekarang frekuensi besar yang baru didominasi. Suatu saat pun sampai frekuensi kecil, misalnya sampai HP itu pun mampu didominasi Mas. Mereka memasukkan ke dalam tubuh kita itu lewat frekuensi itu. Sedikit nanti orang-orang macam itu yang justru yang dimasuki frekuensi itu dia akan semakin cerdas, semakin pintar, semakin linui. Nah di saat dia mampu linui, tapi keimanannya biasanya orang linui itu pertentangannya tentang keimanan. Yeah. Karena itu nanti konsep berbenturan dengan konsep keimanannya semakin tipis, dia mampu mendominasi, semakin besar itu dia mendominasi orang yang sudah terpapar ya, terpapar frekuensi dari mereka itu imannya lemah. Kalau sudah imannya lemah, dia masuknya ke sini dia lebih gampang, tidak lagi lewat frekuensi tapi lewat udara, lewat pori-pori. Nah, kalau itu pun kalau sudah terdominasi semuanya, otaknya rasanya kan dari frekuensi. Yeah. Terus dia pun mampu masuk karena itu udah lemah, keimannya udah lemah. Nanti sudah terdominasi semua, berarti nanti akan timbul ras. Kalau pengaruhnya tadi kan ada pengaruh dengan teknologi, jadi akhirnya kan larinya ke frekuensi alam gaib semua kan Pak ya. Jadi frekuensi teknologi yang teknologi dan juga manusia akhirnya nanti akan terdominasi mereka, frekuensi dari alam gaib yang mungkin bisa dibilang yang negatif itu Pak ya. Kalau pengaruhnya dengan alam, karena kita juga membahas frekuensi alam semesta kan Pak? Alam mengikuti Mas. Sebelum ada manusia pun alam itu kan juga sudah ada. Mereka pun kan juga sudah ada. Betul. Mengapa kita kalau khususnya Jawa ya, yang sebetulnya semua saya yakin dalam agama apapun, tapi karena saya
kurang lebih sedikit lebih ke Jawa. Itu kenapa kita harus menghormati alam itu karena kita mempertahankan juga antara frekuensi kita dan frekuensi alam biar Seimbang. biar ada saling berkesinambungan ya. Oh iya. Ada ketersalingan. Ya, saling menjaga, saling Justru merawat. sekarang karena kemodernan, bukan berarti kemodernan itu tidak bagus ya. Iya. Teknologi semakin ini tapi kita lupa untuk menghargai alam. Itu pun tujuan mereka. Untuk mengacaukan ya. Untuk menguasai alam. Sekarang yang mendominasi adalah manusia. Manusia malah, justru manusia ya Pak ya. Sekarang yang saat ini kan manusia, mereka bagaimana untuk mendominasi, tapi tidak langsung tapi melewati manusia. Halus caranya ya Pak ya. Makanya di situ diciptakan agama, diciptakan budaya, diciptakan umur seperti itu. Kalau boleh kita flashback ke belakang ya, semua itu sebenarnya sudah terdominasi dan halus. Cuma bagaimana caranya itu kan tergantung dari pemikiran saat itu dan saat ini. Seperti Jawa dulu ya, Jawa dulu kita mengenal dengan Tosanaji, kita mengenal dengan lelaku, kita mengenal teknologi waktu itu entah naik sebelumnya ya, tapi teknologi yang kita ketahui lewat sejarah itu kan seperti itu. Mereka pun masuknya itu lewat seperti itu Mas. Masuk lewat keris dengan kita bicara seperti itu. Dulu pun banyak orang yang punya keris didominasi seperti itu semakin sakti, tapi kemanusiaannya turun, keimanannya kan turun. Kemanusiaannya hilang ya bahasa Jawanya ya Pak ya. Dulu pun didominasi seperti itu karena teknologi masih seperti itu. Sekarang teknologi maju, didominasinya lebih keris itu tergantikan dengan handphone atau mungkin yang lainnya Pak ya. Begitu. Oke Pak, saya tuh masih penasaran dengan ini Pak Purwaji. Kalau manusia khususnya Pak ya, manusia mereka dengan semakin modernnya teknologi otomatis kan mereka juga pasti membutuhkan gini maksudnya. Semakin berkembang teknologi, mereka pasti kan juga berpikir untuk ibaratnya juga menggunakan alam pasti kan Pak ya. Kayak semisal contoh lagi nih, semisal ibaratnya negara kita ya, negara kita akan membangun satelit di satu lokasi yang mungkin harus terpencil kan, maksudnya dia juga harus buka lahan, dia harus nebang hutan dan macam-macam, akhirnya tempat itu yang dulunya memang sudah hijau, akhirnya ditebang, apakah itu juga bentuk dari apa tumpang tindih dan kekacauan frekuensi juga? Termasuk seperti kita terlalu mengeksploitasi alam gitu ya. Ya, lebih ke eksploitasi. Itu juga akan mempengaruhi. Karena apa? Itu juga tempat tinggal mereka. Jangankan kita yang nebang ya. Di saat bencana alam itu karena alam yang yang mengeluarkan bencana, mereka pun kena efeknya loh Mas. Berarti maksudnya kalau misalkan ada bencana alam misalnya yang terkena dampaknya itu sebenarnya bukan manusia tapi juga alam gaib. Iya, alam gaib juga kena. Saya memang baru tahu kalau berarti dunia alam gaib juga ibaratnya juga terkena bencana, juga ada korban dan macam-macam kayak gitu mungkin gitu. Iya, kemungkinan ya ada korban atau kemungkinan seperti itu, tapi yang jelas mereka pun merasakan dampaknya. Itu contohnya gampang ini Mas, misalnya jenengan nebang hutan atau gepuk watu ngono Mas, padahal itu rumahnya. Itu kan mereka kan akhirnya tersingkir meskipun kita tidak bisa melihat ya. Tidak bisa melihat, atau kita menang karena kita berdoa. Kita menang karena punya ritual hal macam itu. Tapi mereka akhirnya juga tersingkir. Kenapa Jawa itu lebih saya lebih senang dan Jawa itu benar-benar tetap, karena kalau Jawa itu tidak menjadikan hal macam itu tumpang tindih dengan budaya, karena orang Jawa itu mengajarkan kita hidup berdampingan, bukan untuk saling mengacaukan, tumpang tindih ya. Berdamai di situ jelas kalau kita itu hidup berdampingan. Hidup berdampingan. Kowe aja ganggu aku ya ora tak ganggu. Hal macam itu ada dari kidung, dari mantra segala macam sebenarnya sudah ada. Dan tujuan dari orang-orang terdahulu itu supaya tidak antara ini dan ini tidak saling mengacau. Kan sekarang kan sudah hendak seperti itu Mas.
langsung tumpang tindih ya. Kita mau nebang pohon gitu aja atau mau metik bunga itu kita sudah lupa sama tembung. Kalau dulu kan diajarkan, orang Jawa itu diajarkan nebang, misalnya kita mau nebang pohon pisang karena sudah berbuah, itu ada tata caranya, ada ibaratnya tembungnya gitu Pak ya. Seandainya situ memang ada yang mendiami, mereka maklum bahwa ini harus digunakan manusia, dia itulah hebatnya Jawa. Kalau apa secara power Pak, secara power kekuatan frekuensi saya nggak begitu paham, cuma barusan saya terpikir kalau frekuensi itu kan pasti juga karena ada 3 frekuensi itu di bumi ini. Kalau saat ini yang mungkin sepenglihatan atau sepengetahuan Pak Pur, yang paling mendominasi itu yang frekuensi yang mana Pak? Tetap manusia tadi. Antara ketiganya itu manusia. Tetap manusia Pak ya. Karena emang di sisi frekuensi gaibnya mereka ada tujuan tertentu untuk menyelinap ya Pak ya. Frekuensi manusia itu frekuensi yang paling kuat, tapi belum tentu yang paling cerdas. Ya betul. Saya setuju kalau itu. Karena apa? Karena manusia kita tetap diarahkan ke dalam, maaf itu lebih keserahkan semua Mas. Entah apapun itu, teknologi apapun itu lebih untuk keserakan, untuk menguasai dunia, entah untuk ini, untuk segala macam, tapi itu lebih ke sana semua. Dan mereka lebih mudah mendominasi masuk ya Pak ya. Justru kita di saat kita ada keserakahan itu, iman kita turun nah itu kan karena malah buka pintu untuk frekuensi yang tidak baik itu ya. Akhirnya kan lepas dari ajaran Jawa dulu. Ya, betul. Kalau mungkin menurut Pak Purwadi juga cara agar kita bisa menyeimbangkan frekuensi atau setidaknya kita bisa saling bersinergi dengan frekuensi alam semesta dan juga alam gaib itu mungkin lebih ke apa Pak yang harus dilakukan kita sebagai manusia? Ya, karena kita orang Jawa yang dulu sering kita bahas, kita harus punya toto kromo. Kita di saat meditasi bareng kita punya tata cara yang bagus. Itu juga sebenarnya kan sudah awal untuk melangkah ke dalam keseimbangan. Itu lebih ke tata cara ya Pak. Dan tata cara, tata krama, tembung segala macam itu kan sebenarnya kita di saat kita nembung meskipun itu kayaknya kita tidak yang ngerti kan seperti itu, tapi sebenarnya mereka juga tahu seperti yang pernah kita bahas, kita niatnya din atau assalamualaikum. Oh iya, yang kita bahas itu ya Pak ya. Itu bahasa frekuensi juga loh. Sebenarnya kita udah diarahkan di situ yang kita bahas di Jembatan Utang itu ya Pak ya. Soalnya masih bisa kita detailkan di ungkap misteri ini ya Pak. Ternyata alam pun dan juga mungkin khususnya alam gaib dan alam semesta itu memiliki cara sendiri untuk berkomunikasi dengan manusia. Intinya mari kita berusaha untuk menjaga itu, menyeimbangkan bukan karena kita manusia lemah, setidaknya kita menyeimbangkan dalam diri kita sendiri sih. Ya betul. Karena bagaimanapun jagat kecil itu juga mempengaruhi jagat besar. Semakin kita banyak kembali ke jagat kecil akan membentuk frekuensi yang besar pula dan mempengaruhi jagat besar. Kayaknya suatu saat perlu kita bahas lebih detail hubungan jagat alit atau jagat cilik kita itu dengan jagat gede itu seperti apa. Mungkin barangkali suatu saat kita akan coba bahas itu ya Pak ya, karena saya rasa ini juga perlu disampaikan dan perlu kita bukan menggurui atau mengajari, tapi kita berbagi informasi, karena ini juga pengetahuan yang mungkin barangkali bisa kita tukar dengan teman-teman ya Pak ya. Oh satu lagi Pak, saya baru ingat dulu kan sewaktu kita pernah meditasi dan mungkin mendoakan para leluhur, saya sempat selalu keinget dengan apa yang Pak Pur sampaikan di doa itu kan, berdoa untuk beberapa penjuru itu loh Pak, yang menjaga wilayah barat, barat. Nah itu juga mungkin para leluhur yang menjaga, yang kita doakan itu juga mungkin bisa dibilang juga mereka masih berusaha menjaga frekuensi alam gitu Pak benar ya. Tetap berusaha Mas, tapi bagaimanapun itu kan kembali lagi kepada kita yang masih hidup. Bagaimana dunia itu mau diarahkan itu kan yang mendekat yang masih hidup. Ya betul Pak. Oke, saya rasa cukup ya Pak Purwadi untuk bahasan kali ini. Sama ini Mas, sebetulnya
masih terlalu ini. Saya merasakan ada portal-portal yang saya rasakan gelap itu sudah terbuka. Oh, ada. Kemudian suatu saat ya ini cuma perasaan saya dan biasa saya, kita berharap saja untuk tidak. Itu portal gaib gitu maksudnya, atau portal? Saya tidak bisa ini, tapi itu portal yang sangat gelap. Berarti kan kalau misalkan gelap mungkin ya pasti negatif ya Pak ya. Itu mulai terbuka itu. Yeah. Kita membicarakan Nusantara atau luas Pak? Dunia. Waduh. Ya apa? Mungkin itu satu hal yang bukan prediksi, tapi apa yang tiba-tiba saja keluar dari Pak Purwoaji. Kadang memang nggak bisa kita prediksikan juga. Jadi ya semoga apa yang didapat Pak Purwoaji seperti mungkin tadi soal ras tadi Pak ya, soal ras baru. Wujud dari kekacauan ini ya Pak ya, mau wujud dari ras baru itu mungkin. Nah, itu kan masuknya seperti tadi karena lewat frekuensi dulu akhirnya menguasai, nanti bisa hubungan sama yang belum terjamah frekuensi pun akhirnya kan dibawa misalnya jenengan punya istri, akhirnya hubungan kan anaknya jadi ras baru. Ya paham Pak, paham. Itu juga satu prediksi lagi, jadi ada tanpa sadar ya, walaupun kita nggak bermaksud ya Pak untuk memprediksi apa yang akan terjadi ke depan, karena itu juga pasti kersane Gusti ya Pak ya, itu pasti sudah jadi rencana Tuhan. Cuma apa yang kita sampaikan kali ini memang satu berhubungan dengan frekuensi alam, teknologi dan juga alam gaib, itu perlu kita diskusikan kali ini. Dan tadi sudah banyak diinformasikan melalui Pak Purwoaji, dan beberapa ada hal yang memang ya semoga nggak terjadi ya Pak. Oke, saya rasa cukup Pak Purwoaji untuk kali ini bahasan ungkap misteri mengenai gelombang kekacauan. Semoga nggak kacau. Harapannya nggak kacau ya, menyeimbangkan melalui diri kita sendiri. Terus semoga juga nanti yang teman-teman kerabat Nusantara yang nonton juga bisa terketuk hatinya untuk mungkin lebih menguatkan iman dulu ya Pak ya, menguatkan diri sendiri dulu, baru nanti bisa menyalurkan energi positif pada yang lain, dan bisa yang terdominasi itu adalah energi positif ya Pak. Harapannya sih itu harapan terbesar kita. Oke, terima kasih kerabat Nusantara, dan khususnya sang tuan rumah yang tidak menyebutkan langsung, karena Bali dicegat kono karo total Pak ya. Potong kas. Terima kasih Mas Angga dan Mbak Desi dan Raden Al. Raden Al sudah menyediakan tempat yang luar biasa, asik untuk ngobrol, dan ada satu ikonik base camp kita ya Pak ya, di depan ada gazebo yang tadi sudah buat meditasi juga ya Pak ya. Tempat yang asik. Terima kasih banyak, dan terima kasih juga teman-teman kerabat Nusantara sudah menyaksikan tayangan kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan apa yang disampaikan Pak Purwoaji dan saya pribadi juga tidak bermaksud untuk mengacaukan frekuensi atau tidak bermaksud untuk memprediksi, tapi semoga ini bermanfaat dan bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan juga share video-video kita. Semoga bermanfaat juga untuk kerabat Nusantara yang lain, dan semoga bumi Nusantara ini khususnya terus sehat ya Pak ya, terus sehat selalu, dan juga semoga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan, karena memang jelas sekali beberapa waktu yang lalu banyak benar-benar sudah terjadi. Ya semoga itu jadi ketukan hati untuk kita semua agar lebih bisa bersinergi dengan alam ya Pak. Oke. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Saya Tukul Arwana, cover boy dari majalah Serangga, Mamalia, Flora dan Fauna serta tumbuh-tumbuhan, mengajak untuk para penyayang dan pecinta budaya, pokoknya like dan subscribe Ekspedisi Pusaka Nusantara.